Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Rizka dari TRPLB. Jadi di video kali ini kita akan jadi video ini adalah video terakhir dari playlist ini. Nah, untuk sebelumnya kan di video sebelumnya itu masih error ya guys untuk tanggal bayarnya, dan sekarang ini udah benar karena aku typo di bagian sini. Kalau misalkan dilihat di localhost-nya, dia nggak ada underscore-nya, sedangkan kemarin di video sebelumnya itu aku pakai underscore, dan ini udah aku ilangin dan alhamdulillah sudah benar. Berarti karena typo. Nah, selanjutnya di sini aku mau nambahin tabel total dari pembayaran. Oke. Sebentar ya. Oke, di bagian sini kita lihat untuk satu, dua, tiga, empat. Kita ganti untuk bagian ini. Nih, kan nanti kita mau taruh di sini totalnya, berarti yang kita ganti yang engine version. Kita hapus, kita ganti jadi variabel total. Oke. Terus kita tambahkan variabel total di atasnya juga di bagian sini. Variabel total 0 misalkan. Kita lihat apakah udah muncul. Kita refresh. Pencet. Oke, dia udah keganti. Nah, sekarang kita tambahkan di sini juga. Oke. Variabel total plus sama dengan variabel MHS pembayaran. Oke. Kita refresh. Nah, ini dia udah ke total ya. Hanazah wa Azra. Oke, coba kita ke bagian localhost. Pencet untuk kita tambahkan untuk siapa ya? Yang kita tambahkan, aku mau nambahin Hana aja di sini. Kita tambahin kolom dari si Hana. Oke. KTP pembayaran dan kita tambah untuk SQL. Oke, kita insert. Copy.
Kembali lagi ke TB pembayaran. Nah ini bisa kita tambahkan untuk bagian Azra aja deh. Nah ini kita tambahkan misal apa ya, 3 juta aja, 23 56. Terus ini misalkan kita ganti juga jadi 2.500.000. Oke, enter. Terus ini kita ganti jadi misalnya semester 7. Kok ini diganti? Oke, enter. Terus ini kita ganti juga jadi misalkan semester 8. Oke, untuk tanggalnya bisa kita ganti juga, misal ya, tanggal 17 juga ganti tanggal 6 Oktober. Enter. Nah sekarang kita balik lagi ke VS Code nya. Ke bawah sini kita tambahkan number formatnya. Oke, number score format. Oke. Kita refresh dulu untuk terminal nya. Jadi kita tambah untuk Azra ya. Oh, belum kita tambahin namanya. Lupa. Di mana? Di localhost. Azra. Di Azra. Mungkin yang sebelum-sebelumnya ini keikut untuk Hana dan Zahwa. Jadi kalau misalkan kalian mau untuk Azra aja, kalian bisa hapus untuk Hana dan Zahwanya. Tapi ini udah bener ya sebenarnya. Kalau kalian untuk mau nambahin atau Hana aja atau Zahwa aja atau Azra aja, itu kalian bisa hapus untuk Hana dan Zahwanya. Jadi kalian sisakan untuk Azranya aja. Oke. Oke, ini kita biarkan aja nggak apa nimnya, nanti kalian tinggal ganti sendiri. Ini coba kita kasih koma. Oke. Terus untuk di atasnya juga kita tambahin di bagian number format tadi. Terangan. Oke, di sini juga kita kasih number format. Nah, di bagian sini sipit. Oke. Coba kita lihat, kita refresh.
kita buka untuk Azra ya. Nah ini dia udah number formatnya udah masuk. Nah sekarang biasa kan kalau misalkan dia number format itu dia ke samping ya, kita tambahkan namanya text right di bagian sini. Kita tambahkan kelas text. Oke, di bawahnya juga kita tambahin sini kelas text. Oke, kita refresh. Oke, untuk pembayaran dia sudah ke samping karena kita sudah tambahkan text right. Jadi sekali lagi kalau misalkan kalian hanya mau menampilkan Azra saja, untuk Hana dan Zahwanya bisa kalian hapus sendiri. Oke. Kita akan membuat input pembayaran menjadi otomatis menggunakan JavaScript reguler. Oke, oleh karena itu kita buka untuk data pembayaran. Bisa kita lihat di sini kita memakai data target modal LG. Oke, kita kopikan dan kita find. Oke. Nah, ini ketemu. Nah, kita copy dari sini aja. Kita sisakan untuk div class modal feed dan modal dialognya. Oke, sampai bawah. Di sini kita cut. Oke. Nah, sekarang kita cari di template dari admin LTE-nya. Oke. Salah ini. Admin LTE. Oke, kita pencet. Nah, untuk bagian forms ada general elements dan kita akan memakai yang horizontal form. Kita copy. Kita ke bagian ini, bisa dilihat ya di sini forms, habis itu di dalamnya ada general HTML. Berarti kita tinggal cari aja di bagian forms. Mana nih? Ntar, dia ada di dalam mana lagi? Oh, ada di page. Ada di page. Oke. Terus di forms. Nah, ini ada general HTML, kita buka. Nah, kita copy di sini horizontal forms. Nah, ini kita copy dari sini. Ini temannya mana nih? Oke. Kita copy sampai sini. Kontrol. Nah, kita copy. Terus kita ke data pembayaran. Nah, kita paste di sini. Oke. Mana tadi? Bentar. Nah, ini kita rapin aja. Nah, ini kita kasih keterangan
misal modal input pembayaran. Oke. Terus di bawahnya kita kasih ini modal. Oke. Kita tambahin di sini. And input modal pembayaran. Nah, selanjutnya coba kita cek ya. Kita close aja. Sini kita refresh. Oke, apakah sudah muncul? Coba. Nah, ini sudah muncul dan kita coba pencet tambah data. Oke, dia udah masuk. Nah sekarang, ini belum bisa pencet ya. Nah sekarang kita akan memindahkan form input modal yang atas itu ke bagian bawah. Fungsinya itu tujuannya agar nilai yang dikirim tombol view pembayaran itu bisa tampil pada form input modal yang bawah gitu. Jadi dia bukan cuma tampil di sini aja, tapi pas kita pencet itu dia muncul gitu. Oke. Nah, sekarang kita pergi ke data pembayaran. Oke, kita mana nih? Modal input pembayaran. Bentar, kita taruh di sini. Nggak mau. Nah, kita kopikan. Dari sini ke bawah, mana nih temennya? Oke. Sampai sini kita cut. Oke. Terus kita pergi ke view data pembayaran. Nah, kita paste di bawah sini. Oke. Untuk apa namanya? Echo postnya ini bisa kita pindahkan ke bagian atas. Nah, ini email bisa kita gantikan jadi nama. Terus ini type-nya bisa kita ganti jadi teks. Oke, terus ini password kita ganti jadi name. Type-nya juga kita ganti jadi teks. Oke. Nah, untuk placeholder-nya ini kita ganti
ganti jadi value ya, kita paste. Nah, coba kita balik, kita refresh. Misal kita pencet untuk view pembayarannya. Oke, tambah data. Nah, dia NIM-nya udah masuk. Jadi dia bukan sekedar ada di sini aja, tapi dia masuk ke dalam tambah data ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan hapus untuk tombol tambah data yang di atas ini. Kita ke data pembayaran. Untuk buttonnya kita hapus aja, mana nih? Ini kita hapus aja. Nah, coba sekarang kita refresh. Nah, ini udah hilang. Kita pencet lagi view pembayaran. Oke. Coba kita pencet. Nah, ini mungkin bisa kita ganti ya. Kesini. View data pembayaran. Nah, ini kita ganti jadi input data pembayaran. Oke, coba kita lihat. Nah, kita pencet. Nah, ini dia udah keganti jadi input data pembayaran. Oke. Nah, untuk sign in-nya dan cancel-nya bisa kita ganti. Mana ya? Nih, sign in-nya bisa kita ganti dengan bayar. Cancel-nya kita ganti dengan cancel. Tetap cancel aja nggak apa, atau batal. Oke, coba kita refresh. Oke, untuk bayar dan batas sudah tersimpan. Selanjutnya kita akan mengirim nilai nama dari mahasiswa yang akan membayar. Kita balik ke VS Code, kita ke data pembayaran. Untuk data ini kita kopikan. Dan kita taruh di sebelahnya. Oke. Nah, yang ini kita ganti jadi nama. Ini juga kita ganti jadi nama. Sekarang kita ke bagian footer. Untuk var name-nya, oke, sudah kita nyalakan. Variabel nama kita nyalakan. Oke. Oke. Nah, untuk ini kita tambahkan nama. Kenapa gini nih? Oh,
kita balik ke sini, refresh. Nah ini belum tampil ya, karena belum kita tambahkan untuk atribut value-nya. Kita tambahkan di view data pembayaran. Value. Nah, ini kita kopikan dan kita taruh di bagian nama. Di placeholder ini kita ganti. Bentar guys, tutup jendela dulu, hujan. Oke, kita lanjut. Sudah diganti untuk placeholdernya. Nah, ini kita ganti jadi nama. Oke. Nah, coba kita refresh. Oke, ini sudah masuk. Tapi ini tadi placeholdernya itu dia belum bisa diklik karena kita belum menambahkan class modal content. Kan sudah pembayaran di bagian mana ya? Di mana ya? Bentar. Card info. Di sini ya, modal daily. Coba sebentar. Oke, kita tambahin di sini. Modal dialog. Modal dialog, modal konten. Oke. Terus kita tambahin read only aja di bagian sini. Read only. Oke. Ini juga kita tambahin read only. Kita balik dan kita refresh. Oke, buka tambah data. Nah, ini dia bisa diklik tapi nggak bisa diubah karena emang udah dari kita buat read only. Karena memang pas kita pencet untuk view pembayaran dia nggak bisa diubah karena udah dari sananya gitu. Kita akan menambahkan input pembayaran dengan menggunakan JavaScript reguler.
Oke, kita kopikan aja ini dari sini ke di penutup. Oke, kita copy di bawahnya 2 kali, shift alt down aja, 1 2. Oke, nah ini kita ganti jadi misalkan UAS. Terus yang ini diganti jadi semester. Oke. Coba kita refresh dulu. Tambah data. Oke, sudah ketambah di sini untuk UAS dan semester. Untuk read only-nya kita hapus aja yang untuk bagian UAS dan semester. Oke. Coba kita ulang. Belum kita refresh. Oke. Ini udah bisa kita edit. Nah, sekarang kita mau hilangkan untuk remember me-nya karena kayaknya kurang berguna bagian remember me. Oke, kita hapus aja. Oke. Terus untuk value dari UAS kita hapus aja. Mana UAS tadi? Nih, value-nya kita hapus. Semester juga kita hapus. Oke. Nah, sekarang kita akan menambahkan JavaScript pada tombol bayarnya. Oke, untuk formnya kita hapus, tag formnya kita hapus. Mana nih? Ini kita hapus. Tag penutupnya juga kita hapus. Ini. Oke. Nah, kita tambahkan event on click di bagian di kelas ini, di button info kita tambahkan on click, event on click ya, on click bayar. Sebentar, kayaknya ada yang salah deh. Oh, pantas. Ini kita harusnya taruh di Ctrl X. Oke, kita taruh di luar sini. Nah, oke, kita tambahkan. Oke. Dan kita tambahkan untuk tag JavaScript-nya di sini. Biar rapi. Script, oke. Kita tambahkan function. Bayar. Kita bisa tambahkan untuk kita munculkan alertnya dulu. Alert misalkan, oke.
kasih tanda petik di sini. Oke, coba kita refresh. Coba kalau misalnya kita kasih bayar. Nah, ini dia udah alertnya sudah muncul ya. Nah, sekarang kita akan membuat ID pada bagian UAS dan semester. UAS. Oke, kesini. Untuk ID-nya kita hapus. Ini kita ganti jadi UAS. Sama dengan semester, kita juga ganti jadi semester. SMT, karena di sebelumnya kita pakai SMT. Oke. Untuk bagian alert OK-nya kita nonaktifkan dulu. Kita tambahkan UAS dokumen get element by ID. UAS. Oke, kita shift alt down aja. Kita ganti jadi SMT. Ini juga kita ganti jadi SMT. Kita kasih tanda petik di sini. Oke. Nah, kita tambahkan untuk channel UAS SMT. Alertnya kita pindahkan aja. Kita taruh di kursi ini. Nah, ini kita nyalain, tapi kita ganti jadi Gmail. Nggak mau. Apa nih expected? Selanjutnya kita tambahkan parse int UAS, terus ini kita hapus aja.
copy persein sini, cek, kita ganti jadi SMT. Oke, coba kita refresh. Tambah data, misalkan di sini kita tambahkan berapa ya? 1 juta. Semester kita tambahkan 2 juta. Oke, kita bayar. Dia belum mau. 1 juta. Coba bayar. Oh, belum bisa. Coba kita koreksi. Coba ya, UAS dokumen .get element by ID. UAS. Oh, kita belum menambahkan value-nya, guys. Lupa. Value. Titik. Value. Oke, coba kita kembali lagi, kita refresh. Oke, pencet, tambah data, misalkan tambahan 1 juta, dan 2 juta, kita bayar. Kok masih belum mau? Ini masih belum mau. Kita cek lagi. CML harus int UAS plus SMT alert. Kira-kira salah di mana ya, guys? Udah kok bener, UAS sama dengan dokumen .get element by ID. Itu UAS. Value udah SMT, UAS SMT, dokumen get element by ID, SMT, get value. Nah, lihat ini salah di sini. Ini dia JML di sini, tapi ini dia JLM. Typo lagi. JML udah sama ya. JML tuh jumlah. Oke, kita refresh. Kita pencet lagi untuk pembayaran, tambah data, tambah UAS, kita tambahkan 1 juta lagi. Semester 2 juta. Bayar. Oke, dia udah langsung terhitung ya, 3 juta. Tapi di sini dia nggak otomatis untuk mengsamkan antara UAS dan semester. Oke. Nah, sekarang kita mau buat bagaimana caranya biar harga untuk biaya dari UAS dan semester itu dia bisa sum secara otomatis pas kita inputnya. Jadi caranya itu kita view data pembayaran di bagian UAS. Mana tadi UAS kita tambahkan apa namanya, on input. Oke, tambahkan on input bayar on input bayar
Terus kita taruh juga di bagian semesternya. Di bagian sini kita taruh. Nah, coba sekarang kita ulangi. Misalnya 2 juta. Nah, ya kalau misalkan udah salah satu aja dia belum keisi, dia bakal muncul none. Kita oke aja. 2 juta misalkan. Oke. Oke, 200 aja. Terus semesternya ini kita ngasal aja ya guys. Oke. None terus. Ya pokoknya intinya gitu ya guys. Nah ini dia udah otomatis. Kan ini 200 ditambah 1. Jadi 201 harusnya ya. Kok dia salah? 200 tambah 10. Tuh. Jadi 210. Oke, bener ya. Tadi kita mau nambahin 0 tapi belum ke input. Jadi dia udah ke sum duluan. Oke. Oke kan? Nah, untuk hasilnya jangan lewat alert kayak tadi, kita pindahkan aja lewat kolom. Oke. Nah, kita kopikan aja. Shift Alt down. Oke. Nah, ini kita ganti jadi jumlah. Untuk ID-nya juga kita ganti jadi apa ya, misalkan hasil HSL. Oke. Terus untuk on inputnya kita hapus. Oke. Untuk alert ini kita nonaktifkan dulu. Oke. Nah, sekarang kita tambahkan untuk variabel jumlahnya. Ini 2JML jumlah, tambahkan hasil sama dengan dokumen get element by ID juga. Dokumen dot get element by ID, get element by ID, bahkan hasil sini hasil. Oke. Bukan titik koma, hasil dot value dan JML. Oke, coba kita balik, refresh. Tambah data. Oke, untuk jumlahnya sudah kita tambahkan. Misal di sini UAS berapa ya? 1.500.000. Terus ini tambahin 2,5 juga. Nah, ini dia langsung ke sum otomatis ya. Tapi di sini kita tambahkan sedikit logic dulu. Di bawah sel ini kita tambahkan if else. If is none, JML oke, ASL dot value sama dengan
kita tambahkan else. Oke, HSL dot value sama dengan 0, kita kasih yes, yang lain 0, salah. Oke. Nah, jadi ini kalau misalkan dia nilainya none, itu dibakal ke hasil dari si JML tadi. Ya enggak sih? Pokoknya gini nih, langsung aja deh. Aku bingung ngejelasinnya. Kita refresh. Data. Oke. Di sini tambahkan 1 juta. Nah, contohnya gitu tuh. Nah, jadi kalau misalkan kita baru isi satu kolom UAS aja atau semester aja, dia bakal keluar none. Coba kalau misalkan kita udah isi, nah dia udah langsung ke sum gitu. Coba kalau misalkan UASnya kita hapus, nah dia bakal none gitu. Oke, selanjutnya ini masih bisa kita isi dengan huruf ya. Kita isi dengan input type-nya number aja. Jadi diisinya cuma bisa number. Ke bagian jumlah, mana nih jumlah nih. Ini mana? Input type-nya jadi number. Untuk bayar juga kita ini number aja. Number. Untuk bayar juga UAS juga. Mana ya yang ini? Oh, ini UAS udah. Semester coba udah. Coba bentar. Untuk UAS input type udah number, semester number. Oke. Udah semua. Untuk NIM-nya, nah NIM-nya juga, NIM-nya nggak usah deh. Terus kita tambahkan untuk yang jumlah, kita tambahkan read only aja. Karena kayak ya udah kalau udah ke sum nggak usah diketik apa-apa lagi gitu. Di bagian jumlah, mana jumlah? Oke, di sini kita tambahkan sini read only. Oke, coba kita refresh lagi, apakah saya bisa? Oke, 45.000. Oke, misalnya 5.000. Oke. Jadi 50.000. Oke, jadi dia tuh udah nggak bisa dipencet lagi ya. Dia karena udah kita kasih read only. Selanjutnya kita tambahkan untuk value-nya, kita kasih 0 aja di bagian bayar. Kita tambahkan value, kasih 0. Oke, untuk semester juga kita kasih value 0, kita kopikan aja sini. Oke. Jumlah juga. Oke. Nah, coba kita refresh. Oke, kita buka tambah data. Nah, ini dia udah 0 semua karena kita udah tambahin value nya gitu. Coba kita tambah lagi nih, misalkan
Oh, 3.500.000. Oke. Semester kita tambahin 4 juta misalnya. Kalau lebih banyak 1 juta. Oke, jadi 4.500.000. Oke, sekian dari pembuatan aplikasi dengan PHP dan MySQL. Semoga mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.